Baik Ustadz, ini ada satu. Baik, sebelum kita lempar ataupun kita berikan kepada jamaah, ada satu yang masuk ke WhatsApp kita, yaitu pertama, Wahabi menuduh masyarakat Ahlus Sunnah pelaku syirik karena bertawasul. Apa benar pelaku tawasul adalah musyrik, Yai? Bertawassul itu apakah syirik? Bertawassul itu tidak syirik, saudara. Mengapa tidak syirik? Karena bertawassul, orang yang bertawassul dengan nabi dan wali itu bukan menyembah nabi dan wali. Itu menjalankan perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Takut pada Allah itu artinya menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Ternyata bertakwa saja tidak cukup, masih ada perintah lagi. Apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya apa? Wasilah itu secara bahasa artinya perantara. Kalau yang di sini wasilah ini di dalam ini secara istilah apa? Para ulama ahli tafsir, misalnya Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan wal wasila hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Ini contoh ya. Saya dari Surabaya ke Pekanbaru. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Ya lama, karena nggak bisa terbang. Kalau naik mobil lebih cepat. Karena ingin lebih cepat naik pesawat. Pesawat itu dari Surabaya ke Pekanbaru kalau yang langsung dulu 2 jam. Kalau transit Jakarta dari Surabaya ke Jakarta 1 jam 15 menit, dari Jakarta ke Pekanbaru 1 jam setengah. Nah, pesawat itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Jakarta, dari Surabaya ke Pekanbaru. Artinya mempercepat, menghasilkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita ini kan banyak keinginan. Keinginan kita ini banyak, orang banyak keinginan. Orang itu banyak keinginan, kalau gak punya dosa, gak punya maksiat, dekat kepada Allah, oleh Allah dituruti. Dan gak perlu minta, ingin aja dituruti. Saya dulu di Jawa ya, kami di Jawa. Ada sebagian ulama kami, ulama kita di Jawa. Istrinya itu mungkin waliullah, kekasih Allah. Setiap ingin sesuatu, gak minta ada orang ngasih. Misalnya ingin mangga, padahal sekarang bukan musim mangga. Beliau cuma bilang, saya ini kok pingin makan mangga ya, pingin sekali makan mangga. Tiba-tiba dapat 1 jam, ada tamu datang bawa oleh-oleh mangga. Padahal cari mangga di pasar-pasar gak ada, tapi tersedia. Kadang-kadang ingin durian. Di Jawa itu gak sama dengan di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru, di Medan, di Aceh, durian kan tiap hari ada. Entah dari mana itu pohonnya. Kalau di Jawa itu berbuah setahun sekali durian. Nah, beliau ini, istrinya Kiai ini ingin durian. Beliau berbicara, saya kok ingin sekali makan durian. Tiba-tiba sebentar ada tamu bawa durian. Ini kalau orang dekat kepada Allah, enggak perlu minta, ingin aja dituruti oleh Allah. Ingin dituruti. Nah, kita ini kan kebanyakan orang kan tidak seperti itu. Kalau punya keinginan minta kepada Allah. Setiap kita minta kepada Allah, inginnya kan instan. Minta sekarang, ya Allah, ingin punya mobil Alphard. Walaupun enggak sekarang, besok pagi-pagi gak apa-apa misalnya. Kan boleh begitu. Kadang orang dikabulkan oleh Allah, ingin sekali mobil Alphard. Ya cuma ya mungkin karena banyak maksiat, kurang dekat pada Allah, dikasih juga. Kasihnya kapan? Mungkin sudah tua sekali, sudah gak kuat naik mobil, anaknya mampu beli Alphard. Wah,
Baru ingat dia itu dulu yang minta pada Allah itu baru terkabul. Dia sudah gak kuat naik Alfa. Nah, itu permintaan orang itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini ingin minta dan cepat terkabul. Maka bagaimana caranya bertawassul, berwasilah? Dan wasilah itu banyak macamnya di dalam Al-Quran. Apa? Berwasilah dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna itu wasilah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Mengapa nama-nama Allah disebut Asmaul Husna, nama-nama terbaik? Karena nama bagi Allah adalah sifat keagungan Allah. Maka berdoalah kamu dengan wasilah nama-nama itu. Kita ini berdoa kepada Allah diperintahkan wasilah nama-nama itu. Ini namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna tidak ada perbedaan antara kita dengan Wahabi. Kita mengatakan dianjurkan, Wahabi dianjurkan. Cuma yang kita baca sering dibid'ahkan oleh mereka. Mereka agak sportif memang, suka-suka. Kemudian wasilah lagi. Apa wasilah lagi? Minta doa kepada orang soleh, wasilah. Kita ini minta langsung kepada Allah macam lama. Ada orang soleh minta doa. Itu wasilah juga. Mengapa begitu? Dulu para sahabat kalau ada hajat minta didoakan kepada Rasulullah SAW. Itu kan kepada Rasulullah. Kita orang-orang soleh bukan Rasulullah. Rasulullah minta didoakan kepada para sahabat. Rasulullah sebelum wafat menyuruh sebagian sahabat minta doa kepada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarani. Itu namanya wasilah. Jadi minta doa kepada orang soleh termasuk wasilah. Minta langsung pada Allah gak dikasih, akhirnya melalui orang soleh mintakan pada Allah. Itu kan wasilah namanya, perantara. Kemudian termasuk wasilah bertawassul dengan orang soleh. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah diutus memohon kemenangan melawan orang-orang kafir dengan wasilah beliau. Ketika Rasulullah ini datang kepada mereka dan mereka tahu pada beliau, malah mereka kafir kepada Rasulullah. Orang Yahudi itu dulu kalau akan perang dengan orang kafir tawassul. Gimana tawassulnya? Allahumma ansurna 'alal kafirin binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Ya Allah, berikan kami kemenangan melawan orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Bertawassul. Cuma setelah Rasulullah diutus, karena ternyata Rasulullah ini bukan orang Yahudi tapi orang Arab, mereka iri, akhirnya ingkar itu. Hasud. Pada orang Arab hasud luar biasa. Itu Yahudi. Nah, ini artinya wasilah tawassul. Jadi tawassul gak syirik, itu ajaran Al-Quran. Kemudian tawassul istighatsah dengan Nabi itu juga wasilah. Mengapa wasilah? Diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mengajar di rumah salah seorang sahabat. Ini hadisnya sahih. Tiba-tiba ada seorang tunanetra, ada orang buta datang menghadap beliau. Apa kata orang buta itu? Orang buta itu berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyakshifa baswari. Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari buta. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kamu kalau mau, kamu yang sabar aja. Biar kamu tetap buta, karena itu lebih baik buat kamu. Tapi wa in syi'ta, dan kalau kamu mau, da'utu, kamu aku doakan. Ternyata kata laki-laki itu, doakan aja Rasulullah, ingin melihat. Akhirnya apa? Ternyata Rasulullah menyuruh laki-laki itu, itil midha'ah, kamu datang ke tempat wudu, fa ahsinil wudu, kerjakan wudu dengan baik. Tsumma atil masjid, setelah berwudu dengan baik kamu ke masjid. Fa sholli rak'atain, lalu kamu sholat 2 rakaat. Tsumma qul, lalu katakan, Allahumma inni as'aluka.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, wa atawajjahu ilaika, dan bertawassul kepada Engkau, binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah, dengan wasilah nabimu Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, hai Muhammad. Itu namanya istighatsah, memanggil Rasulullah. Ya nabiyur rahmah, wahai nabi pembawa rahmat. Inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku. Fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, lituqdali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya wa syaffi'ani fi nafsi. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untuk diriku, dan terimalah pertolonganku untuk diriku sendiri. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan tawassul dan istighatsah. Lalu laki-laki itu pergi melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian laki-laki tadi datang ke tempat Rasulullah mengajar, sudah sembuh dari buta. Sembuh. Artinya apa? Tawassul, istighatsah itu bukan syirik, karena itu ajaran Al-Quran dan itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang mengatakan syirik ya Wahabi itu. Wahabi mengatakan syirik. Dan Wahabi itu saudara, menyesat-nyesatkan orang bukan karena pandai, tapi karena gak tahu. Buktinya apa? Wahabi kadang bilang Maulid Nabi sesat. Loh, enggak sesat, itu ajaran baik. Pasti mereka tanya mana dalilnya. Nah, itu bukti kalau mereka gak tahu, makanya tanya itu. Mencoba mereka tahu gak tanya mana dalilnya. Itu pertanyaan orang gak tahu itu. Jadi Wahabi ini karena gak tahu aja sebenarnya. Dan sekarang ini saudara, ada perkembangan. Sekitar bulan Maret tahun kemarin, Maret ya, saya diundang di Jawa Tengah, dialog dengan sekitar 50 ustadz Wahabi, alumni Yaman, alumni Saudi. Mereka ini banyak berubah dan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dialog dengan mereka tentang perbedaan sifat wajib 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Dan alhamdulillah mereka bisa menerima. Sebagian mereka sudah mau ziarah kubur, bermakmum dengan kita, sudah senang, sudah cium tangan segala macam. Dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting. Ajaran Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah ini kalau masuk ke dalam hati akan merubah tingkah laku. Orang itu kalau akidahnya tidak benar biasanya keras, hatinya keras. Tapi kalau akidahnya benar itu lembut. Ini kejadian ya, tahun kemarin saya diminta oleh kawan safari di suatu daerah di Jawa Timur. Kiai, tanggal sekian ada waktu kosong apa enggak? Kenapa mau saya bawa safari? Ya siap, hanya datang ke sana. Nggak tahunya saudara, saya dimasukkan ke Masjid Wahabi. Ada satu jadwal di masjid mereka. Saya marah sama mereka. Ini masjidnya siapa? Ini kan Wahabi. Loh mereka mau Kiai katanya. Ya walaupun mau gak enak lah, beda orang tuh gak enak. Nah, mereka mau kok katanya. Akhirnya sorenya, karena sore saya di masjid di pondoknya kawan ya, pondoknya Kiai di daerah situ. Saya curhat, Yai, saya ini sama orang-orang dijadwalkan di Masjid Wahabi nanti malam. Loh udah apa itu? Bagus katanya, pencerahan. Saya ini minta dukungan malah nggak didukung nih. Akhirnya ya sudah berangkat. Sampai di sana ternyata bagaimana? Beda saudara, orang Wahabi dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kalau jumpa gurunya paling enggak menunduk dan biasanya cium tangan. Sampai di sana ternyata mereka salamannya gini semua ke saya. Padahal saya waktu itu sudah pakai jubah yang bagus. Saya ini jubah bagus, salamannya masih gini-gini aja. Ya sudah gak apa-apa, mang salahnya sendiri mau ke sana. Akhirnya datang ke sana ya. Habis itu saya diminta jadi imam sholat isya.
Saya jadi imam waktu itu. Dan saya pikir baju saya paling bagus waktu itu. Ini alhamdulillah ya, Buya Ustaz Zulhendri sudah datang ini dari bawah. Nah kemudian habis itu selesai jadi imam, saya ceramah. Yang saya ceramahkan pada waktu itu tentang isinya maulid. Tapi gak bilang maulid. Kita ini wajib mengagungkan Rasulullah SAW. Rasulullah makhluk paling mulia. Saya terangkan dalilnya Al-Quran hadis. Gak bilang maulid, cuma isinya maulid saya terangkan. Saya bilang ini ikut Al-Quran hadis. Selesai acara, apa yang terjadi? Selesai acara, mereka semuanya cium tangan. Tadi gak mau cium tangan, nunggu diceramai maulid. Habis itu apa mereka bilang, Kiai, kapan ceramah lagi ke sini katanya. Jangan cuma sekali Kiai, kurang katanya. Kalau daerah sini Kiai harus masuk sini lagi. Artinya apa? Orang itu kalau diajarkan akidah yang benar, hatinya menjadi lembut. Tapi kalau akidahnya salah-salah, keras hatinya, nggak nunduk sama orang itu, nggak tawaduk sama sekali. Karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus terus dipelajari. Nah, tawassul kembali kepada yang tadi. Tawassul itu bukan perbuatan syirik. Kalau tawassul itu syirik, ya nggak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis nggak ada. Nah, Wahabi yang menolak tawassul itu alasannya apa? Ya tadi itu, Wahabi ini mentahrif ajaran Al-Quran. Lalu mereka pakai alat yang namanya tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid rububiyah uluhiyah itu saudara, tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul. Mengapa? Orang yang bertawassul itu melanggar tauhid uluhiyah, walaupun punya tauhid rububiyah, tapi levelnya masih di bawah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kata Wahabi. Dan ayat Al-Quran, cuma ayat Al-Quran diputar balik. Kata Abdullah bin Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, orang-orang musyrik ya, orang-orang khawarij ini, intalaqu ila ayatin nazalat fil musyrikin fahamaluha 'alal mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat yang turun mengenai orang-orang musyrik, lalu mereka terapkan untuk orang-orang yang beriman. Jahat mereka itu. Karenanya hati-hati dengan Wahabi itu. Saya kira masalah tawassul ya, masalah tawassul sudah jelas.